Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini terakhir di bulan Ramadan, eh, bulan Ramadan yang terakhir. Sekaligus kita berzakat fitrah kepada Guru Fuad, guru ngaji yang bertempat di Landasan Ulin, Barat kah, Selatan nggak? Selatan. Kita bincang-bincang aja hari ini. Bincang-bincang santai, BBS bincang-bincang santai. Kalau JJS kan jalan-jalan santai. Ini BBS bincang-bincang santai. Jadi supaya pemandiran ini kita ada manfaatnya, yang kalau diambil ada faedahnya. Kita bertakun tentang apa yang diketahui tentang masalah ilmu hakikat. Nah, barang aja judulnya apakah? Ya kalau bisa dijelaskan kepada guru kita, Guru Fuad, ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Sebenarnya hari ini hari yang begitu terakhir daripada bulan puasa, terasa begitu terasa hari ini kah? Terasa jadi pemikiran kita tuh agak pendek gitu hari ini, sepertinya seperti itu. Jadi kalau kita membicara hari ini santai-santai aja, membicarakan masalah ilmu seputar ulun terlalu jauh membahas masalah hakikat, mungkin ulun bukan ahlinya, tapi ulun insyaallah menjelaskan apa yang ulun rasakan, apa ulun lihat pada orang lain, yaitu hari ini ulun hendak membahas sedikit aja yang kalau masalah yang lain tuh banyak aja yang bahas masalahnya lah. Ulun hendak membahas masalah makamat. Makamat tuh makam orang-orang mengamalkan ilmu hakikat, baik di jalan di Nur Muhammad maupun orang jalan di Tauhid. Nah, jadi sesuai kemampuan ulun, artinya kesederhanaan, keterbatasan ilmu yang kita miliki, tapi kita daripada membicarakan Makkah Madinah yang kada pernah menjajak, lebih baik kita berbicara masalah Anjir, masalah Kapuas, masalah Tamban, tapi kita pernah ke sana. Nah, ketimbang-timbang kita kan bicara masalah yang kada pernah ke sana. Misalnya kita membicarakan masalah Makkah dan Madinah, tapi kita kan kada pernah ke sana. Tapi kita ketujuh sebenarnya mendengar kisah itu, walaupun tapi yang mengisahkan tuh orang yang pernah ke Makkah ke Madinah. Bagi kita yang kada pernah ke Makkah ke Madinah ini, kita pembicaraan kita yang pernah kita lewati aja, yang kita lihat, yang kita dari orang lain, dari guru-guru, dari kawan-kawan yang sudah senior di bidang ini. Jakarnya orang kada pernah naik haji, jangan mengajarkan manasik haji. Nah, mantap. Jadi kita ini. Orang pernah naik haji itu kan kamu menjalani. Nah, itu bujur. Jadi kita nih nyaman membicarakan yang artinya tidak ada kebohongan gitu. Ini pun kan kita membicarakan ini banyak juga yang dicurigai orang ya, kalau terkadang kadang man lam yazuk bakat lam yadri jarang tuh, apabila bila kada merasakan maka pasti kada tahu. Pasti mencuriga aja gawian tuh. Nah, ulun hari ini membicarakan masalah yang ulun kepingin ini masalah makamat. Makamat ini kan orang awal-awal mengaji, baik jalan tauhid atau jalan Nur Muhammad. Misalnya kan kalau ulun kada PTP jauh lah pemahaman masalah tentang tauhid, jar guru bahari aku kada ahlinya di sini masalah ini, dan aku silahkan aja kalau membicara masalah ini kan guru lain. Kada kita membicarakan spesifik aja hari ini kisah makamat atau jalan-jalan orang yang pernah menjalani, baik kita keterbatasan malah keterbatasan kita ini bukan yang membicarakan Syekh Abdul Qadir Jaini yang tinggi-tinggi itu, apa guru sakompo kan ketinggian gitu ya. Kalau kita yang Anjir, ya kalau seputar Tamban yang rendah-rendahan aja kita hari ini. Ya kan Tat? Iya. Baik, kita pemulaan orang mengaji itulah biasanya ujar guru bahari mengaji itu latihannya pemulaan kita orang jalan Nur Muhammad misalnya kan. Jar guru beritaan, guru sakompo atau guru-guru lain yang lainnya, kita cara mengamalkan itu kan ilmunya sudah tahu aja beritaan tuh ya. Kalau makmur aja itu setiap hari mendengar, mungkin membuka di YouTube atau di apa. Cuman yang ingin kita bahas ini adalah
kitanya yang kita memakainya. Buat apa kita membicarakan Nur Muhammad jauh-jauh, kan kita kada merasukkan. Nah, pertama-tama kita memakai di jalan Nur Muhammad, guru dulu melajari, kita melihat, menyaksikan, memandang dengan sedalam-dalamnya, memandang dengan pikiran, dengan perasaan, dengan zauqiyah yang dalam, bahwa diri dan alam ini terbit dari Nur Muhammad. Kita itu dulu pembicaraan kita. Jadi membicarakan pemandangan. Jadi setiap hari ini dulu kita dilatih, setiap kali keluar rumah atau di dalam rumah, di mana aja, hati itu selalu memandang alam ini terbit dari Nur Muhammad, termasuk diri kita. Memandang kawan kayak itu juga, memandang yang orang lain diri kita, memandang alam nih, awan, matahari, apa segala itu harus apa, jazam, harus mantap, nyambung bahwa itu terbit dari Nur Muhammad. Setiap langkah berjalan itu dipaksakan, sepertinya awal-awalnya mengaji itu dipaksakan. Jadi kita dipaksakan melihat sesuatu itu setiap hari. Lain lagi kalau istighraq itu mengamalkan yang seperti di Muhammad Wasil itu kan, itu ada waktu-waktu khusus. Malam hari duduk di sejadah, berwudu, ya kan. Habis itu kan berwudu, habis itu lalu istighraq. Ada ini latihan harian. Jadi kalau malam yang istighraq tadi waktunya khusus. Kalau harian ini berjalan kita bakawanan apa segala itu harus mantap memandang pemandangan kita nih, pemandangan batin kita nih, bahwa segala sesuatu itu terbit dari Nur Muhammad. Itu dilatih sampai malam, sampai terguring-guring. Kayak itu caranya. Itu oh. Itu awalnya ngarannya oleh guru bahari, ngarannya Maiyah, ngarannya. Kalau Maiyah itu artinya beserta. Jadi kita beserta Nur Muhammad, maksudnya di pemandangan kita nih, lihat sedalam-dalamnya. Nah, itu awal-awal mengaji, awal-awal melatih diri itu di makam itu dulu. Nah, itu di hati enaknya. Jadi makam-makam awal itu di hati. Hati ini kan kada bisa diisi nang lain-lain kecuali sabuting heja. Kalau diisi Allah atau diisi Nur Muhammad pasti lupa lawan yang lain, lawan alam. Kalau diisi dengan alam itu kan selain Allah. Alam, kalau kita ingat kawan, ingat bisnis, ingat duit, ingat apa, itu kan apa namanya, pasti kita lupa lawan Allah, lawan Nur Muhammad lupa juga. Ini sebutin aja apa di Quran judulnya, ma ja'alallah qalbaini fi jawfi. Itu kata Allah tidak akan menjadikan dua rongga di dalam satu hati anak Adam. Sebab kita kan sohot tadi kan dari hati. Kalau dari hati itu dilatih itu makam awal. Setelah hati baru maka masuk ke dalam. Kalau sudah jadi latihan itu guru bang membimbing, kita kada bisa memindah seorang, kada bisa. Soalnya itu atas petunjuk guru, lalu pindahlah kita dari hati ke roh. Dari hati ke roh. Kalau dari hati ke roh itu banyak hadirnya, seperti ditulungi Tuhan orang itu. Jadi contohnya kayak apa tuh supaya mudah dimengerti? Supaya mudah mengerti lah. Apa? Contohnya apa? Contohnya yang awal tadi, yang di hati tadilah kita ingat makanan atau ingat wadai atau ingat kue. Jadi kita begitu ingat wadai lawan kue tadi itu pasti kada di hadapan, pasti tertinggal di rumah kah, jauh atau di warung masih kita bisa ingat, atau pakaian bisa di pasar, di toko. Itu ingat tuh anaknya di hati, dan itu jauh. Sesuatu yang kita ingat tuh pasti jauh barangnya. HP tertinggal pasti. Nah, kalau istilah di dalam ilmu kita musyahadah ini, kalau guru nyebutnya musyahadah, menyaksikan sesuatu kan terbit dari Nur Muhammad itu. Nah, kalau itu apa namanya, itu kan di hati makam awal. Jadi itu sepertinya jauh, padahal jauh menjadi istilah aja itu padahal. Nah, tapi kalau dalam pengajian biasanya kita di masjid itu ingat tuh paling tinggi udah. Padahal ingat ada susunannya. Ingat, hadir, makam kedua hanya mesra, makam ketiga. Kalau makam pertama tadi hadir, ingat atau zikir itu di hati.
kalau sudah dilatih ini jadi latihannya sudah itu biasanya guru yang memindah. Nah, pindah dari ingat tadi ke hadir. Ibarat wadai atau kue tadi, ibarat pakaian atau yang tertinggal tadi atau yang di toko tadi itu ada di hadapan sudah. Jadi menyaksikan aja lagi. Makam ingat tadi contohnya seperti Ketinggal seperti makanan atau wadai atau baju yang jauh pada wak ketinggal di barong. itu Bang. Yang kedua Yang kedua ini seperti wadainya itu sudah ada di hadapan. itu makam apa namanya? Makam hadir namanya. Makam hadir namanya. Kalau sudah di depan itu kada menyaksikan lagi kita kada mengingat lagi. Dan hadir ini kada di hati anaknya di roh. Kan ada hati, ada roh, kan ada share asrar kan di hati. Di dalam share lagi itu ada share lagi. Nah, kita yang bicarakan anjir, cator, anak pak anjir, tamban yang rendah-rendah aja gitu ya. Kalau yang tinggi-tinggi kita belum lagi itu guru-guru nang ahlinya ya kala. Jadi kalau sudah jadi latihannya di zikir tadi ini pindah ke hadir. Hadir ini hampir 50% hatinya tuh. Ciri-ciri orang hadir ini bisa bepandir sambil ingat lan Allah. Kalau bepandir tuh hadirnya bakawanan kan bapaknya pandir apa aja kawa. Tapi kada di hati lagi. Tadi kan di hati itu kada kawa. Kalau bila ingat Allah lupa lawan alam atau ingat dengan Nur Muhammad lupa dengan alam. Kalau ini kada ingatan lagi, ini hadir sudah. Di roh sudah hendaknya. Jadi dari roh tadi dari hati tadi pindah ke roh sudah. Itu kada tahu berapa tahun menanya prosesnya tuh kada tahu itu bergantung kemurahan Allah. Lawan keseriusan inya, kecintaannya lawan guru. Mujahadahnya luar biasa gitu. Kalau diberi dan di guru nama habari bahwa ikam sudah melewati ini dan pindah. Biasanya itu. Tadi umpamakan atau baju bisa jadi umpaman baju, tadi umpaman makanan lah ada di hadapan. Ujar guru man syahida lam yazkur. Barang siapa menyaksikan ada perlu lagi mengingat. Ujar kata ini tadi kan tadi ingat Ustadz misalnya kan di beberapa hari ingat pas Ustadz UTR-nya ada di hadapan apa perlu diingat lagi? Hadir sudah. Iya. Nah ini kan sudah tamsiahnya sudah di roh orang itu mutawasit namanya anunya nih makam penangahan. Lain mentahe, kalau mentahenya sudah pindah dari sini lagi pindah ke ser. Atau pindah ke ser itu seumpama makanan itu sudah dimuntong, sudah masuk dalam mulut atau seumpama pakaian sudah masuk di tubuh. Jadi seseorang yang merasakan bajunya di tubuh ini kan ada perlu ingat lagi, mengingatkan baju lagi biar ingat apa aja kada terganggu perasaan inya lawan baju di awaknya. Berarti masalah sudahlah. Kada mengingat lagi, kada menghadirkan lagi. Kada lagi menghadirkan. Itu sudah dilewatinya sudah. Sudah dilewatinya. Ini yang sudah ketiga sudah diberi Tuhan. Mesra sudah. Ini umpama makanan tuh ada sudah masuk ke muntong, merasakan unyotnya aja lagi, nikmatnya aja lagi. Nah, orang-orang ini mohon maaf ulun belum bisa menjelaskan sejauh-jauhnya, cuma ulun yang bisa menjelaskan apa yang ulun lihat saja. Nah, orang makam di sini ulun melihat minta maaf entah Allah yang guru-guru yang ahli-ahli seniornya kan ulun minta Allah minta bimbingan dari pian ya lo yang kekurangan ulun misalnya kan kita tambahkan ilmu saya salah mohon ditagur ya kalau lah. Yang makam ketiga ini adalah makam mesra. Makam mesra ini ulun yang melihat contohnya paling rendah ini diberi 20 sejumlahnya jaga misalnya guring bangun jam 4 misalnya lah. Nah, bangun jam 4 guring jam 10 itu berapa? 17 jam kata. 4 ke 4 12 4 5 6 7 8 9 10 12 tambah 10 12 tambah 6 berapa? 18 kata. Nah, ini bisa suhud, bisa musyahadah dalam kesehariannya itu atau bahasa awamnya itu bisa zikir di hatinya, di share-nya itu sejumlah itu. Jadi jauh melewati yang tadi itu bisa paco aja yang tadi yang hadir tadi itu. Bisa paco kalau ini lambat paconya ingatannya. Karena ini sudah Tuhan yang memberi mengingatkan ini tadi kita berusaha. Apalagi yang makam awal tadi kan itu inya berusaha
mendapati itu wah berat latihannya siang malam. Kalau ini Tuhan sudah memberi apa aja di Quran tuh, siapa yang bersungguh-sungguh tat man man jahada apa sebelana lanah dia nahom sebelana kah. Nah, siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami ini, kami beri apa tat? Hidayah. Lanah dia nahom diberikan jalan ya Allah. Nah, karena tuh hoax sudahnya tadi 2 makam tadi berusaha benar. Nah, makam yang terakhir ini makam yang Tuhan menolonginya mengatakan Allah atau mengatakan Nur Muhammad tadi, itu paling rendah tingkatnya teteh. Ada juga yang ulun lihat orang itu sampai silin surang ulun takuni 24 jam teteh dalam guring sama. Nah ya kan, kalau dibicarakan ke kita tuh ulun aja nak protes teteh dulu tuh kawa han ayo ada juga yang ternyata di makam yang terakhir ini orang yang sidin itu seorang guru kawa menolongi orang nanggaplah itu musyahadah. Bayangkan sidin sudah full kan suhut sidin ya Allah, kawa lagi menolongi orang lain yang gaplah itu ditolongi sidin kawa musyahadah ya kayak beranu tempat menumpang dan si guru tadi. Itu aja ulun tiga jenis itu, mungkin banyak lagi kelas-kelasnya di makam Mesrang ini. Cuman kita kan kada pernah bergabungan dengan wali-wali yang kumpulan yang kayak itulah. Mungkin tuh masih banyak tuh tingkatannya, ada kita bisa melihat yang pernah menyaksikan 3 itu aja tadi. Jadi setiap makam tuh mungkin banyak anunya tingkatannya juga. Makam yang awal tadi mungkin banyak tingkatannya, bukan penengah tadi banyak tingkatannya. Sama. Cuma kita kada pernah terlalu jauh menjalani kan, ibaratnya itu kita kada mau menjelaskan yang di luar jangkauan kita ya kalau yang kita pernah menyaksikan aja. Jadi orang yang 20 ulun pernah bertakon teteh kan guru di Nagarang itu orang tua 70-an lebih umurnya juga ditakoni oleh kawan, pian umur berapa yang bisa kada berpacuran lagi, izin menjawab umur 50 aja teteh, umur 50 tahun kada berpacuran lagi. Ingatan sidin tuh wan kayak apa sudah kada mengatakan lagi, sudah kada menghadirkan lagi, mesra orangnya ujar guru setelah ini kan tapi paham ya masalah ilmu nahwu lah. Orang nang duduk di makam awang itu damirnya damir huwa, isyaratnya huwa itu kan damir mufrad muzakkar gaib untuk kotat. Nah gaib berarti orangnya kan hadir di hadapan kita kotat. Nah itu jadi huwa adalah ada damirnya orang itu. Kemudian yang damir yang kedua tadi damirnya anta di hadapan mutakalim, orang yang diajak bicara ya kayak itu kotat. Nah mutakalim jadi damirnya adalah anta muhatabah. Nah terus yang ketiga tadi damirnya itu adalah anak. Iya mutakalim si pembicara langsung mesra begitu. Ulun kada wani menjelaskan terlalu jauh ini guru naharat misalnya anan ngene. Anan ini banyak aja pian cari aja langsung di kitab-kitab yang gejali ada yang berdalil anak nang kayak anak al-haq aja si siapa si al-halaj ya kah. Anallah ya kah. Itu ada lagi subhani ya maha suci aku ya itu duduk di anak itu damirnya. Ulun kada tapi wani menjelaskan di situlah tuh gurunya nang ahlinya gitu. Kisah bulong lah. Kisah bulong ya. Banyak lagi yang lain-lainnya bila duduk di anak tuh bila sampai tak keluar gitu iya nang bisa ditatak orang di gulo. Siapa ini ya Allah. Ini. Nah itu bahaya. Bulong mana ya? Ada aja lah. Ada Allah aja lah. Nah itu duduk di anak tuh sepaket. Ujar Imam Ghazali, ada Imam Ghazali ucap apa nih menyitir syair orang mabuk nang dimaksud ini bukan mabuk yang melagan dan tebang, mabuk ketuhanan. Jadi seakan-akan aja gelas ini tidak ada minumannya anggur ya kan ada anggur dulu kan. Seakan-akan gelas ini tanpa anggur dan seakan-akan minuman anggur ini tanpa gelas. Coba kita lihat gelas yang ada anggur yang kayak aqua yang jernih. Seakan-akan aqua itu kada bergelas atau seakan-akan gelas itu kada ada aquanya. Sepaket satu wujud satu rasa untuk selamanya aja orang tuh. Ini orang duduk di ana tadi tuh.
ulun kada wani lah menjelaskan itu nang ahlinya lah untuk guru-guru nang ahlinya minta maaf menterida ulun lah tagur ulun bila salah ya Allah gitu. Jadi kita buliki lagi sekali orang yang awal berlatih musyahadah itu awalnya itu di hati hendaknya pindah dari hati ke roh, dari roh itu pindah lagi ke sir. Memang ada lagi sir itu ada sirul asrar juga rusak bahari. Ada lagi tetap di dalamnya situ. Tapi kita kada kawa menjelaskan nang Makkah Madinah ya Allah, kita tambahan aja nah. Kita tambahan nang parak-parak aja nang kita lihat-lihat aja ya Allah lah. Nah kayaknya kayak itu tat ada yang ditanyakan tat. Nah, apalah ya. Eh, kalau man awrafa nafsah rabbah tuh ya apa tuh? Siapa kenal diri maka kenal Tuhannya. Kalau dikaitkan dengan ilmu hakikat ya apa? Siapa yang kenal diri pasti kenal Tuhannya. Dulu ulun ada sedikit yang diskusi lawan orang Muhammadiyah. Ini aja lain hadis ini aja. Man arafa nafsahu faqat arafa rabbahu. Ini perkataan ulama aja ini aja. Ujar orang tadi kan ujar orang nang setengah nang sebelah nih, lain aliran kita nih bukan sebelah. Jadi jalan itu kada perlu ada dalil Quran hadis ento. Sebenarnya siapa nang kenal diri pasti kenal Allah. Itu jelas sudah. Siapa mengenal diri itu lama pasti kenal diri Allah tuh nang kuat nih. Itu dahulu kita bahas awam aja dahulu. Ya kah? Hah? Man arafa nafsahu faqat arafa itu sama bandingnya lawan siapa mencapai wasi tabakar panas itu kan perlu cari dalil itu. Jelas sudah kalau wasi tabakar habang itu pasti panas. Sama ini tadi, ini kan perlu dicari hadis nabinya. Ibaratkan hadis nabi kan apa tapi tetap harus mau kita seorang menamakan bilang siapa kenal tuh diri maka pasti kenal Tuhan. Itu nang bahasa umumnya aja kita pandir nang artinya Muhammadiyah kada kabarang aja sama aja. Itu dulu. Tapi kalau pandiran khusus kan marana arapan nafsahu. Maka man arapan nafsahu faqat arafa rabbahu ta. Itu kita bahwa diri kita ini kan terbit dari situ. Kalau nah dari si itu tadi yang si hakikat tadi tuh. Jadi al insanu sirri wa bermula insan itu adalah rahasiaku. Wa al insanu sirri wasiri sifati dan sir itu adalah sifat kok. Wasiri sifati wasifati la gairi dan sifat itu tiada lain pada aku ya Allah Ta'ala. Atau kita kisah Allah Ta'ala dulu ya kan. Nah jadi barang siapa mengenal diri karena diri itu ada rahasia daripada Nur Muhammad itu kenyataan sifat Allah. Ada juga namanya buat kenyataan apa Nurjat ya ada juga. Tapi kita yang nyaman aja bahwa kenyataan daripada sifat Allah. Bukan sifat Allah tapi kenyataan daripada sifat Allah. Jadi bernyata sifat Allah pada jadi Nur Muhammad. Jadi berarti diri itu kan man arafa nafsahu bisa mengenal diri pasti karena lawan dirinya mengenal diri itu dari kejadian diri tadi itu sudah dari sana kada bahan lain atau bahasa guru lain tuh kada ada sasalahnya jadi alam nih terjelimu pada Nur Muhammad ya kada ada lagi ada alam nih lapang ada mencari sasalah lain hendak kena nang Allah tuh melewati jalan lain kada ada sasalahnya apa nih alam ini kenyataan daripada Nur Muhammad dan Nur Muhammad itulah kenyataan sifat Allah nang bapik sedikit menyambut kenyataan sifat ada dong bukan sifat kalau ya kalau kenyataan sifat aja sifat kan gitu ya kalau jadi kita mengenal diri langsung sudah mengenal Allah. Tapi titiannya harus ada penjelasannya kayak itu tadi penjelasannya mengenal diri lewat nur lah nur. Jadi barang saya mengenal diri itu terkenal Allah karena diri itu daripada kan diri itu sebenarnya diri adalah roh sebenarnya roh adalah Nur Muhammad sebenarnya Nur Muhammad ada sifat kenyataan sifat. Nah tadi kenyataan sifat Allah. Jadi tajalli Allah tuh mutlak di Nur Muhammad tadi ada lagi. Kita kalau bahas masalah nang arapan nafsahu tadi. Nah itu tadi. Terima kasih kepada Guru Fuad. Alhamdulillah. Mudah-mudahan
dapat kita ambil manfaatnya. Ini BWS ini, bincang-bincang santai ini, anggap aja ini cuma video hiburan ya. Kalau bagi siapa yang ingin mengambil manfaat, ambillah. Bagi siapa yang ingin mencari-cari kesalahan, ya nggak usah ditonton, gitu aja. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih kita ucapkan kepada Guru Fuad. ahlinya di bidang ini kan. Iya, nanti tunggu episode kedua sampai episode 1000 ya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.